Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini pertemuan kedua kita akan belajar tentang teks laporan observasi mengenai struktur teks laporan observasinya, strukturnya. Nah, anak-anak ibu, tahu tidak, sebelum orang tua kita menikah, tentunya mereka melalui fase perkenalan dulu kan? Nah, fase perkenalan merupakan hal yang penting dalam memulai sesuatu relasi, seperti pada laporan hasil observasi. Nah, tahap perkenalan ini ada pada struktur awalnya loh, struktur awal di laporan observasi. Lalu, apalagi ya tahapnya kalau sudah ada perkenalan, terus apalagi? Nah, yuk kita pelajari satu-satu. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur ya kan? Misalnya pada teks prosedur, ada pada teks cerpen. Nah, semua ada strukturnya. Begitu juga pada teks LHO. Di teks LHO juga memiliki strukturnya. Nah, di sini di teks LHO ada 3 bagian struktur teksnya. Nah, yang pertama ada pernyataan umum atau bisa juga disebut dengan klasifikasi. Nah, yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, bagian pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Tahap pernyataan umum atau klasifikasi merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Bagian ini berisi hal umum, objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut, seperti penjelasan atau pengertian hal yang akan dilaporkan. Nah, jadi pada tahap pernyataan umum atau klasifikasi ini lebih seperti pengertiannya. Nah, mungkin kalian pernah membaca misalnya bacaan-bacaan, pasti ada pengertiannya kan, misalnya buah apel. Apel merupakan, nah itu adalah salah satu dari tahap pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pernyataan umum atau klasifikasinya juga selalu berada di awal paragraf dan akan dikembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, itu ya klasifikasi. Yang kedua ada bagian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini dia merupakan uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Bagian ini merupakan segala hal yang akan dilaporkan seperti ciri-cirinya, apalagi ya sifat-sifatnya, kemudian rinciannya, bagian-bagiannya. Nah, itu diuraikan di deskripsi bagian, dijelaskan lebih detailnya lagi. Nah, misalnya seperti tadi ada pengertian buah apel, kemudian bagian-bagian buah apel itu apa saja. Nah, itu dijelaskan pada deskripsi bagiannya. Intinya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan penjabaran dari penjelasan umum atau klasifikasi yang sudah ada, sehingga menghasilkan paragraf yang padu. Itu dia ya. Jadi deskripsi bagian ini merupakan deskripsi uraian secara detailnya. Jadi kita menjelaskan lebih detailnya. Misalnya tadi ada buah apel, kita sudah menjelaskan pengertiannya di pernyataan umum. Nah, di deskripsi bagiannya kita menjelaskan ciri-cirinya, kita menjelaskan bagaimana sifatnya, kita menjelaskan bagaimana bentuknya. Nah, itu ada di deskripsi bagian, kita menjelaskan lebih detail. Nah, berikutnya yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, deskripsi manfaat berisi tentang manfaat dari adanya laporan tersebut. Nah, tadi kan pada pernyataan umum kita sudah membuat pengertian dari buah apel, kemudian pada deskripsi bagian kita sudah menjelaskan lebih rinci, lebih detail tentang buah apel. Nah, pada struktur yang ketiga kita mencari tahu apa kira-kira manfaat dari buah apel tersebut. Nah, itu dia struktur dari teks laporan hasil observasi. Sekian dari Ibu. Jika ada yang tidak paham, boleh nanti kita akan diskusi di forum komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.